Saya ingin sekali menyatakan bahwa 106 bukanlah seperti yang diyakini secara umum, pemangsa biasa setara dengan hiu tingkat lanjut. SCP-106 adalah makhluk hidup. Meskipun benar-benar asing, SCP-106 tampaknya menyadari beberapa hal di luar lingkup naluri murni dan memori genetik. SCP-106 secara konsisten lolos pada saat-saat di mana pemulihan dan penahanan paling sulit. Seekor rubah mungkin melihat jalan keluar dari jebakan, tapi hanya seorang pria yang akan menunggu para penangkapnya berpaling untuk melarikan diri. Dr. Alok dari makalahnya On Sentience in Contained Humanoids. Mereka berkata bahwa kesabaran adalah suatu kebajikan. Jika ini benar, itu adalah satu-satunya kebajikan yang dimiliki SCP-106. Anomali yang dikenal sebagai pria tua telah berperilaku baik selama berbulan-bulan. Duduk bersila di tengah ruang penahanannya, mulutnya yang tanpa bibir membentuk seringai kecil. Pria tua memiliki ketenangan seperti reptil, tidak pernah benar-benar tidak aktif, hanya menunggu. Dan tidak ada orang lain yang bisa menunggu selama dia. Dia bisa begitu selama bertahun-tahun tanpa banyak bergerak jika dia mau. Tapi tidak hari ini spesial. Tidak ada jam dan kalender di sel SCP-106, tapi itu biasa saja. Dia ingat hari terakhir mereka menguncinya kembali dan dia terus menghitung sejak itu. Detik, menit, hari, bulan. Pria tua punya semua waktu di dunia dan hari ini semuanya akan terbayar. 31 Oktober, Halloween. Malam ketika hantu, goblin, dan iblis keluar untuk bermain. Pria tua itu hampir tertawa terbahak-bahak memikirkannya. Sungguh hari yang sempurna untuk kelolosan tahanan. Salah satu teknisi organisasi yang mengamati 106 dari monitor ruang kendali menumpahkan kopinya ketika pria tua bangkit dan mulai berjalan menuju dinding. Alarm berbunyi dan penjaga dikerahkan saat noda besar berwarna gelap meluas di dinding ruang penahanan dan 106 menembusnya. Bukan berarti pasukan bersenjata berapapun akan bermanfaat. Peluru menembus melewati daging 106 saat dia berjalan menyusuri koridor menuju pintu keluar. Dia membunuh 2 penjaga dan seorang peneliti dalam perjalanan keluar hanya untuk bersenang-senang. Dia telah menjadi makhluk yang berperilaku baik untuk waktu yang lama sekarang. Dia mendapatkan malam dengan membiarkan rambutnya yang murni metaforis terurai. Dan ketika SCP-106 memutuskan untuk bersenang-senang di malam hari, kengerian pasti akan mengikuti. Ini adalah kisah salah satu kelolosan tahanan SCP-106 yang paling terkenal dan mengerikan. Berhati-hatilah, ini bukan untuk yang penakut. Kamu akan mempelajari mengapa SCP-106 masih menjadi salah satu anomali yang paling ditakuti dalam penahanan organisasi. Segera lokasi penahanan mengirim 3 agen lapangan terbaiknya, Agen Park, Agen Weng, dan Agen Truck. Tugas mereka sederhana, menemukan SCP-106, meminimalkan potensi korban dan mengalihkan anomali sadis cukup lama agar bala bantuan datang dan menahan makhluk itu sekali lagi. Selama beberapa tahun terakhir, agen-agen ini akan makan, tidur, dan menghirup semua dan segala sesuatu untuk mempersiapkan momen seperti ini. Mereka telah dilatih berulang kali dalam segala hal, mulai dari perilaku makhluk itu hingga skenario terburuk tentang apa yang harus kamu lakukan jika kamu ditarik ke dalam dimensi saku mimpi buruknya. Mereka dilatih sebaik mungkin untuk situasi ini dan dilengkapi dengan peralatan organisasi yang canggih untuk bertaruh. Namun mereka masih ketakutan. Mereka melewati jalan-jalan kota terdekat di mana para ahli penahanan percaya bahwa 106 kemungkinan besar akan menuju setelah dia melarikan diri. Orang-orang dari segala usia mengenakan kostum Halloween keluar menikmati malam. Pahlawan super syukuran anak-anak bergaul dengan penjahat yang lebih kecil. Pembantai film horor sedang berbagi minuman dengan polisi dan biarawati. Zombie pembawa permen yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di jalan-jalan. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang kengerian sejati yang berjalan di antara mereka. 3 agen melanjutkan pelatihan mereka dalam hati. 106 cerdas, lebih cerdas daripada siapapun di organisasi yang benar-benar menghargainya. Itu telah merencanakan ini, itu tahu bahwa itu bisa berbaur di antara monster kostum yang pasti akan keluar malam ini. Tidak ada yang bisa membedakannya sampai semuanya terlambat. Salah satunya adalah seorang wanita muda bernama Alice. Berdandan seperti malaikat, pengalamannya malam itu akan jauh dari surga. Pacarnya telah membuat langkah yang selalu berkelas untuk putus dengannya, tepat sebelum mereka seharusnya pergi ke pesta Halloween, meninggalkannya dalam tekanan emosional dan rasa malu. Selama beberapa jam berikutnya, dia secara obsesif merenungkan keberanian mantan pacarnya dan kurangnya empati terhadapnya, membebani pikirannya dan memenuhi kepalanya dengan kecemasan. Kata-kata terakhirnya, "Maaf, ini sudah terakhir," perlahan-lahan menjadi semakin keras dalam pikirannya. Saat dia tersandung dalam kesedihan menjauh dari kebisingan jalan menuju semak-semak pohon, dia sangat putus asa sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Dan saat dia terhuyung-huyung melewati vegetasi, dia bahkan tidak memperhatikan langkah kaki yang menyeret di belakangnya, atau bahwa mereka semakin dekat dan semakin dekat. Alice tersandung dan menabrak pohon di dekatnya. Saat itulah dia melihat sensasi terbakar tiba-tiba di kulit tangannya. Dia mendongak dan melihat bahwa tangannya sekarang dilapisi selengket seperti tar. Apapun itu, sepertinya itu menggerogoti pohon dan dia bisa mendengar desisan cairan korosif saat melelehkan kulit tangannya. Sebuah ranting retak di belakangnya dan dia berbalik untuk melihat pria tua yang membusuk menatapnya dengan seringai jahat. Dia menjerit dan mulai berlari.
lari, tapi alkohol telah merampas koordinasinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri sambil menggendong tangannya yang terbakar, tapi itu tidak cukup. Dia merasakan lonjakan rasa sakit yang luar biasa mengguncang sistem sarafnya. Pria tua telah meraih punggungnya, seperti orang yang mengoperasikan boneka. Jari-jarinya yang panjang dan terbakar meneteskan minyak korosif telah melelehkan kulitnya dan mencengkram tulang punggungnya. Dia menjerit kesakitan, tapi dia terlalu jauh. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mendengarnya, dan satu-satunya makhluk yang tidak memiliki apapun yang menyerupai jiwa. Makhluk itu meraihnya dan menariknya ke dalam pelukannya yang panas. Itu tersenyum sepanjang waktu, memamerkan setiap gigi busuk. Itu menahannya di tempat, membakar sisa tubuhnya saat mereka berdua tenggelam ke tanah bersama-sama. Lumpur yang lebih asam menggendang di kaki mereka. Alice berteriak dan SCP-106 semakin mencintainya karena si peneriak adalah favoritnya. Pada saat agen Drake, Parks, dan Wang menemukan Alice, sulit untuk mengetahui bahwa ini pernah menjadi manusia. Tapi mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa ini adalah pekerjaan pria tua, dan mereka curiga bahwa dia tidak akan selesai dengan kampanye teror Halloween-nya. Berikutnya seorang anak kecil bernama Jason dan teman-temannya yang malang. Mereka berpakaian seperti Justice League dengan Jason memimpin grup sebagai Batman. Semuanya mengenakan kostum yang membuat mereka merasa seperti pahlawan sejati. Malam itu menyenangkan, tas mereka penuh dengan permen saat mereka berjalan menyusuri gang yang telah mereka lewati berkali-kali dalam perjalanan pulang dari sekolah. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka. Tangan panjang berbonggol meneteskan cairan hitam tiba-tiba melesat keluar dari dinding dan meraih anak laki-laki berpakaian Superman. Dia berteriak saat dia ditarik ke arah cairan. Kawat giginya bersinar di bawah sinar bulan dan terus berteriak sampai dia menghilang ke dinding bata yang kokoh. Sisa dari Justice League berteriak ketakutan dan berhamburan, tapi mereka tidak cukup cepat. Tangan-tangan terus muncul dari dinding meraih anak-anak, membakar mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan. Hanya Jason yang lolos, berlari dan teriak saat teman-temannya ditarik ke dalam kehampaan. Tapi tidak ada yang bisa lolos dari pria tua dengan mudah. Genangan air hitam terbentuk di tanah di depan Jason, dan pria tua muncul dari situ, masih menyeringai jahat dan dengki. Jason jatuh ke tanah, kakinya menyerah karena ketakutan. Tapi pria tua tidak bergerak, dia hanya menatapnya, menilainya, memutuskan jenis siksaan apa yang akan menghasilkan kesenangan yang paling kacau. Makhluk itu mengangkat sesuatu ke mulutnya, sesuatu yang mungkin dikira sebagai permen Halloween dari kejauhan. Tapi Jason lebih tahu itu adalah gigi, dan Jason bisa mengenali kawat gigi berkilau yang masih menempel di sana. Pria tua memasukkan gigi itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya seperti penghancur rahang. Saat Jason hampir pingsan karena ketakutan melihatnya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu mengapa pria tua menyelamatkan Jason. Tapi ketika agen Drake, Parks, dan Wang menemukan bocah itu satu-satunya yang selamat dari pembantaian teman-temannya, dia mencengkeram pecahan logam dari gigi Billy begitu keras sehingga tertanam di telapak tangannya. Tapi malam masih belum berakhir. Pria tua masih ingin bersenang-senang di Halloween. Seorang anak laki-laki kecil tidak bisa ikut serta dalam petualang Halloween yang dialami semua temannya. Dia terjebak di rumah sakit flu perut yang sudah menyebar di sekolah. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk dan menonton film-film seram saat ibunya membukakan pintu, membagikan permen kepada treaters yang dia harap bisa dia ikuti. Dia menghela napas ketika dia mendengar ibunya di depan pintu memberikan permen kepada bajak laut, zombie, dan vampir. Besok akan lebih buruk ketika dia dipaksa untuk melihat teman-temannya memakan permen mereka dan mengenang semua kesenangan yang tidak dia lakukan. Kasihan pada dirinya sendiri terputus ketika dia mendengar ibunya membuka pintu untuk trik atau treater lain. Tapi kali ini tidak ada pertukaran kata-kata atau permen, hanya cerita panjang yang membekukan darah. Bocah lelaki itu dengan cepat bangkit untuk menyelidiki. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Suara kesakitan ibunya terus bergema di lorong saat langkah kaki berat dari sesuatu yang lain mendekat. Itu berbelok di tikungan dan anak laki-laki kecil itu melihatnya dengan segala kemegahannya yang mengerikan, seperti sesuatu yang keluar dari salah satu film horor yang telah dia tonton, hanya lebih buruk. Itu adalah pria tua yang membusuk menyeret ibunya yang sekarat bersama dengan satu tangannya menempel tepat di daging dadanya dan mencengkram tulang rusuknya. Dia berteriak dan berlari ke atas menuju ke kamar mandi. Satu-satunya kamar di rumah dengan kunci. Dia bisa mendengar langkah kaki yang lamban dari makhluk yang mengikutinya menaiki tangga, diikuti oleh suara memuakkan dari apa yang mungkin dilakukan oleh pria tua yang menjatuhkan tubuh ibunya. Anak laki-laki kecil itu membanting pintu kamar mandi hingga tertutup, menguncinya dan ambruk ke kayu. Wajahnya panas dan lengket karena air mata, tapi setidaknya dia aman untuk saat ini. Tentunya seseorang telah mendengar cerita ibunya dan akan datang untuk menyelamatkannya. Saat dia membayangkan polisi menerobos pintu depan dan menembak jatuh monster itu, dia mendengar suara mendesis datang dari atasnya. Dia mendongak dan melihat wajah pria tua meleleh melalui pintu dan tersenyum padanya dari atas.
Dia mencoba berteriak, tapi monster itu membuka mulutnya dan gelombang cairan korosif mengenai wajahnya. Beberapa saat kemudian seseorang menerobos pintu depan, tapi itu bukan polisi. Itu adalah 3 agen yang ditarik ke lokasi pria tua dengan jejak kekerasan dan lendir hitam asam. Dan sejauh menyangkut 106, ini adalah hal yang hebat. Dia baru saja selesai memecahkan set mainan terakhirnya dan yang baru ada di sini sesuai jadwal. Parks menembak makhluk itu, tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan agen Drak. Dia berdiri agak terlalu dekat dan meremehkan seberapa cepat makhluk itu bisa bergerak. Sebelum dia menyadarinya, dia diseret ke portal kekacauan di dinding oleh entitas yang berada di luar mimpi buruknya yang paling gelap. Ketika dia bangun, dia berada di satu tempat yang tidak akan pernah diharapkan oleh siapapun yang tahu tentang SCP-106, dimensi Saku. Labirin lorong-lorong yang berliku-liku dan membusuk di mana pria tua memiliki kekuasaan total. Kamu lebih suka berada di neraka di bawah pengawasan iblis sendiri daripada berakhir di sana. Agen Drak mengalami kengerian di luar konsepsi sebelum dia akhirnya untungnya meninggal di tangan pria tua. Tidak ada senjata atau pelatihan yang bisa menyelamatkannya, tidak ada usaha yang bisa mengeluarkannya dari lubang ini. Dia berlari melewati lorong selama 4 hari penuh sebelum SCP-106 akhirnya bosan dan mulai mengoyaknya. Tapi bagi agen Drak, 4 hari itu terasa seperti keabadian yang menyedihkan. Ketika mereka akhirnya menemukan SCP-106, dia berdiri di lapangan menginjak labu karena bosan. Dia tunduk pada penahanan dengan relatif sedikit kesulitan karena agen lapangan organisasi menggunakan lampu intensitas tinggi untuk menaklukkannya. Kru pembersihan menerapkan amnestik dan menghasilkan cerita karangan. Segala sesuatu tentang pembantian malam Halloween tersapu di bawah karpet. Kembali ke dalam penahanan, SCP-106 sekali lagi duduk bersila di lantai selnya, menyortir sedikit kumpulan gigi korbannya seperti permen Halloween. Dia duduk dan tersenyum, merenungkan kenangan malam Halloween yang menyenangkan. Dia akan baik-baik saja selama beberapa bulan lagi sekarang. Dia hanya bisa duduk dan menikmati pikiran sampai organisasi bosan dan melonggarkan talinya lagi. 106 adalah monster yang sabar. Ketika saatnya tiba, dia akan siap. Dia selalu siap. Sekarang tonton SCP-001 saat hari kehancuran dan SCP-3280 setelah badai untuk cerita yang lebih menakutkan dari organisasi SCP.